Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Harry terus berada di samping Akila menunggu Akila terbangun dari mimpinya. Ia terus menggenggam tangan Akila erat, ada kekhawatiran di wajahnya. "Mah, aku boleh bawa Akila pulang?" ucap Harry menatap mamanya penuh harap. "Kamu yakin bisa jaga Akila?" ucap Mama Harry. "Aku yakin, Mah. Aku bakal jaga Akila dengan baik," ucap Harry. "Ya udah, kamu boleh bawa Akila pulang ke rumah," ucap Mama Harry. "Aku bawa sekarang ya, Mah," ucap Harry. "Kamu yakin gak mau nunggu Akila bangun dulu?" ucap Mama Harry. "Enggak, Papa, sekarang aja," ucap Harry. "Ya udah, hati-hati tapi," ucap Mama Harry. Harry mulai menggendong Akila perlahan dan memasukkan Akila ke dalam mobilnya. "Ya udah, aku pamit dulu ya, Mah," ucap Harry menyalip tangan mamanya lalu bergegas memasuki mobil. "Iya, hati-hati," ucap Mama Harry. Mobil itu mulai hilang dari pandangannya. Setelah sampai di rumah, Harry langsung menggendong Akila memasuki rumah dan menaruh Akila perlahan ke kasur. Akila masih tertidur lelap karena obat yang diminumnya. Karena Akila yang masih tertidur lelap, Harry memutuskan untuk memasak makan malam terlebih dahulu. Ia melangkahkan kakinya ke arah dapur melihat-lihat bahan-bahan yang ada di kulkasnya. "Akila suka makan apa ya?" ucap Harry sembari melihat bahan makanan yang ada di dapurnya. "Mungkin dia suka sup," ucap Harry mulai memasak makanan itu. Setelah Harry selesai memasak, ia menaruh makanan itu ke meja makan. "Kak Harry," ucap Akila dari dalam kamar, sepertinya ia sudah bangun. "Iya," ucap Harry melangkahkan kakinya tergesa-gesa memasuki kamar, matanya langsung tertuju kepada Akila yang mencoba untuk duduk. "Hei, hati-hati," ucap Harry membantu Akila duduk. "Kok aku ada di sini, Kak?" ucap Akila melihat-lihat sekeliling. "Saya yang bawa kamu tadi. Maaf ya, semua ini salah saya," ucap Harry. "Kak Harry, gak salah kok," ucap Akila tersenyum manis. "Kayaknya saya harus cepet-cepet ngepublis kamu," ucap Harry. Akila hanya terdiam menatap Harry. "Kamu gak apa-apa kan?" ucap Harry menatap mata Akila dalam. "Gak apa-apa banget, malah bagus supaya gak ada yang berani deketin Kak Harry lagi," ucap Akila di dalam hatinya. "Akila," ucap Harry menyadarkan lamunan Akila. Iya, gak apa-apa banget," ucap Akila spontan. "Aduh, keceplosan lagi," ucap Akila di dalam hatinya. "Ya udah, kalau gitu kita makan dulu." "Kamu belum makan kan?" ucap Harry tersenyum. "Iya, ayo kita makan," ucap Akila mencoba berdiri namun kakinya masih terasa sakit. "Biar saya bantu," ucap Harry khawatir. "Aku bisa kok, Kak." "Au," ucap Akila mencoba melangkahkan kakinya namun ia hampir terjatuh. Untungnya Harry menangkapnya dengan cepat. "Jangan ngeyel, Akila," ucap Harry langsung menggendong Akila dan membawanya ke meja makan. Ia menaruh Akila perlahan di salah satu kursi yang ada di sana. "Kak Harry, masak apa?" ucap Akila. "Sup, kamu suka?" ucap Harry menatap Akila. "Suka, aku coba ya." Enak loh," ucap Akila mulai memasukkan makanan itu ke mulutnya. "Bagus kalau kamu suka," ucap Harry duduk di seberang Akila. "Kak Harry, mau nyoba?" ucap Akila ingin menyuapi makan ke mulut Harry. "Boleh," ucap Harry memakan makanan itu. Mereka bertatapan beberapa saat. "Gimana, enak kan?" ucap Akila tersenyum manis. "Iya, enak," ucap Harry menatap Akila. "Kayaknya Kak Harry itu cocok jadi chef," ucap Akila. "Oh ya," ucap Harry tersenyum. "Iya," ucap Akila. "Makasih ya," ucap Harry memegang tangan Akila. "Untuk," ucap Akila mengerutkan alisnya. "Untuk semuanya," ucap Harry tersenyum hangat kepada Akila. "Aku bisa pingsan nih," ucap Akila tersenyum kegirangan. "Kamu pusing di mana, mau istirahat lagi?" ucap Harry panik langsung menghampiri Akila. "Pingsan karena lihat senyum kamu," ucap Akila di dalam hatinya sembari menatap Harry. "Tapi Bong," ucap Akila tertawa kecil. "Dasar aku khawatir tahu," ucap Harry mengacak-acak rambut Akila.
Aku gak saya lagi nih, ucap Akila mengodah Harry. Gak papa dong sayang, ucap Harry memeluk Akila yang masih duduk di kursinya. Modus, ucap Akila tersenyum. Biarin, ucap Harry. Tak berselang lama Akila mendapatkan notifikasi WA dari sahabat-sahabatnya itu. Akila melihat layar ponselnya. Siapa, ucap Harry menatap ke arah Akila. Temen-temen aku, mereka katanya besok mau jenguk aku boleh kan? Ucap Akila memelas matanya sudah berbinar. Boleh aja sekalian aku juga mau minta tolong sesuatu sama mereka, ucap Harry. Oke aku langsung serlok ke mereka, ucap Akila tersenyum. Aku seneng kalau kamu senyum, ucap Harry di dalam hatinya sembari memandangi wajah Akila yang berbinar-binar. Oke selesai, ucap Akila mematikan ponselnya. Udah kan, kita lanjut makan kalau gitu, ucap Harry. Iya, ucap Akila mereka pun melanjutkan makan selesai mereka makan Harry yang membereskan bekas makan mereka. Biar aku aja kaki kamu lagi sakit kan, ucap Harry mulai membersihkan meja makan. Aku beruntung banget karena nikah sama orang kaya Kak Harry, orang yang bisa jadi air di saat aku jadi api seseorang yang enggak ngebentak aku di saat situasi apapun. Apa Kak Harry adalah seorang pangeran berkuda putih yang aku tunggu-tunggu itu, ucap Akila di dalam hatinya sembari memperhatikan Harry. Mariage is not scary if your husband is Harry Vaughan, ucap Akila di dalam hatinya sembari tersenyum manis. Oke udah selesai, sekarang Tuan Putri harus kembali ke kasur dan istirahat, ucap Harry menghampiri Akila yang masih duduk di kursi. Ai Kapten, ucap Akila tersenyum. Let's go, ucap Harry langsung menggendong Akila dan membawanya ke kamar. Harry menurunkan Akila perlahan ke kasur. Oke sekarang kamu istirahat, ucap Harry menatap Akila. Temenin, ucap Akila cemberut. Oke aku temenin, ucap Harry duduk di sebelah Akila dan mengelus rambut Akila lembut agar ia tertidur. Tak butuh waktu lama Akila sudah tertidur. Harry hanya terdiam memandangi wajah Akila yang tertidur lelap. Keesokan harinya teman-teman Akila datang ke rumah Akila. Mereka mengetuk pintu rumah itu pelan dan beberapa saat Harry membuka pintu. Pak Harry, ucap Vio canggung. Pak, ucap Zara yang tidak kalah canggung. Masuk kalian mau ketemu Akila kan? Ucap Harry. Iya Pak, ucap Vio memasuki rumah. Iya bener Pak, ucap Zara mengikuti langkah Vio. Tapi sebelum itu bisa kita ngobrol bertiga, ucap Harry dengan wajah serius. Boleh Pak, ucap mereka berdua. Akhirnya mereka bertiga duduk di sofa ruang tamu. Kalian tahu kan tentang apa yang terjadi sama Akila, ucap Harry menatap mereka serius. Tentu Pak kami tahu, ucap Vio. Iya kami tahu, ucap Zara. Saya bakal publish Akila sekarang juga, ucap Harry membuka ponselnya. Hah sekarang Pak, ucap Vio. Coba lihat tuh, ucap Zara lirih menyengol lengan Vio. Akhirnya Vio membuka handphonenya. Dan tugas kalian adalah jaga Akila, saya yakin mereka pasti masih berani, ucap Harry menatap Vio dan Zara serius. Kita paham Pak, ucap Vio. Iya kita pasti bakal jagain Akila, ucap Zara. Tapi saya gak mau semuanya selesai gitu aja, saya mau mereka ngerasain hal yang sama, ucap Harry mengepalkan tangannya menahan amarahnya. Saya sebagai sahabatnya juga gak terima Akila diperlakuin gitu, ucap Vio. Bener saya juga, emang Bapak punya rencana, ucap Zara. Ada tapi saya butuh bantuan kalian, ucap Harry. Kami siap buat bantu, ucap Vio. Iya jadi apa rencananya, ucap Zara. Tugas kalian adalah mencari bukti atas apa yang dilakukan Cantika dan teman-temannya. Saya mau video CCTV kampus pada sore itu, ucap Harry. Itu hal gampang, ucap Zara. Bener, ucap Vio. Lalu setelah kalian dapat bukti kasih ke saya bakal ngebuat mereka dido dari kampus, ucap Harry. Vio dan Zara hanya bisa terdiam tak bersuara karena ngeri dengan hukuman yang akan diberikan oleh Harry. Saya minta tolong sama kalian, ucap Harry. Iya Pak, ucap Vio dan Zara. Ya udah kalau gitu sekarang kalian bisa ketemu sama Akila.
dia ada di kamar itu, kalian masuk aja, ucap Harry menunjuk salah satu kamar yang ada di sana. Baik Pak, ayo Zara, ucap Vio. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam kamar itu, mata mereka tertuju kepada Akila yang terduduk di kasurnya. Akila, ucap Zara menghampiri Akila. Kel, ucap Vio yang juga menghampiri Akila. Hai, ucap Akila tersenyum. Luka lo gak parah kan Kel, ucap Vio. Kita khawatir banget sama lo, ucap Zara. Gue gak apa-apa kok, tenang aja, ucap Akila. Lo tenang aja, abis ini kita bakal jagain lo, gak akan ada satu orang pun yang berani nyentuh sahabat gue ini, ucap Zara memeluk Akila diikuti oleh Vio. Iya kita pasti jagain lo, ucap Vio. Makasih ya, ucap Akila membalas pelukan mereka. Sama-sama Akila, ucap mereka berdua. Mereka berbincang-bincang sampai tak terasa sudah sore. Ya udah kalau gitu kita pulang dulu ya, ucap Vio. Iya kita pulang dulu, udah sore, ucap Zara. Hati-hati ya, ucap Akila tersenyum. Siap, ucap Zara yang mulai melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Baik El, ucap Vio mengikuti langkah Zara. Temen-temen kamu udah pulang, ucap Harry memasuki kamar Akila. Iya udah, ucap Akila tersenyum. Bagus deh, ucap Harry, bagus karena bisa berdua dengan Akila. Kenapa bagus, ucap Akila mengerutkan sedikit alisnya. Gak apa-apa, ucap Harry menghampiri Akila yang masih duduk di kasurnya. Oh iya besok aku boleh ke kampus ya, ucap Akila memelas. Enggak kamu masih sakit, ucap Harry. Aku udah sembuh Kak Harry, ucap Akila cemberut. Enggak boleh Akila, ucap Harry. Tapi kan aku udah bisa jalan Kak, ucap Akila mengerutu kesal. Gak boleh, ucap Harry melihat Akila mengejek. Aku nangis nih, ucap Akila merengek seperti anak kecil. Nangis aja, ucap Harry tersenyum mengejek. Kak Harry, ucap Akila cemberut kesal. Boleh aja tapi ada satu syarat, ucap Harry menatap Akila. Apa? Ucap Akila matanya berbinar-binar. Cium pipi saya dulu, ucap Harry menunjuk pipinya dengan satu jarinya dengan wajah meledeknya. Kak Harry modus, ucap Akila melemparkan bantal ke wajah Harry. Ya udah kalau gak mau, ucap Harry menangkap lemparan bantal itu. Kak Harry boleh ya please, ucap Akila memohon dengan matanya yang berbinar-binar. Boleh gak ya, ucap Harry tersenyum melihat tingkah Akila. Kak Harry, ucap Akila cemberut. Iya boleh Akila, ucap Harry mengelus rambut Akila lembut. Makasih Kak Harry, ucap Akila tersenyum kegirangan. Sama-sama, ucap Harry mencubit pipi Akila perlahan karena gemas. Keesokan harinya mereka berangkat ke kampus seperti biasa. Akila duluan ya Kak, ucap Akila menyalim tangan Harry. Iya kalau ada apa-apa langsung kabarin saya, ucap Harry menatap Akila serius. Ai Kapten, ucap Akila tersenyum lalu melangkahkan kakinya keluar dari mobil. Baru saja ia keluar dari mobil Akila sudah menjadi bahan pembicaraan dan semua mata melirik dirinya, tapi sekarang bukan dengan tatapan tak suka lagi. Akila melangkahkan kakinya ke arah lorong kelas. Akila, ucap Vio dan Zara yang menghampirinya. Lo kok udah ke kampus lagi aja, ucap Zara. Bener tuh, ucap Vio. Gue udah bisa jalan kok, ucap Akila cemberut. Yah tapi tetep aja lo masih sakit, ucap Vio mengerutu. Namun tiba-tiba ada satu perempuan yang menghampiri Akila. Hai Akila, ucap Victoria menghampiri Akila dengan senyuman di wajahnya. Iya, ucap Akila heran. Mau apa lo, ucap Zara ketus. Oke, gue cuman mau bilang selamat atas pernikahan lo sama Pak Harry, ucap Victoria tersenyum. Oke makasih, ucap Akila canggung. Kalau Pak Harry nanti butuh istri kedua gue siap kok nyalonin jadi istri keduanya, ucap Victoria dengan matanya yang berbinar-binar. Victoria, Pak Harry gak akan nyari istri kedua karena istrinya cuman sahabat gue seorang, ucap Vio menekankan setiap kata yang ia lontarkan. Kan itu cuman semisalnya Vio, ucap Victoria. Gak usah dengerin orang aneh ini, mending kita ke kelas, ucap Zara membawa Akila pergi diikuti oleh Vio. Jangan lupa call me oke, ucap Victoria tersenyum kegirangan.
Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, sekarang telah waktu istirahat, semua mahasiswa berhamburan menuju kantin. Kita ke kantin yuk, ucap Akila kepada sahabat-sahabatnya itu. Boleh tapi nanti dulu oke, karena gue sama Zara ada urusan sebentar, ucap Vio kepada Akila. Iya bener, lo diem dulu di kelas, duduk cantik, oke setelah urusan kita selesai kita bakal balik lagi ke kelas, ucap Zara. Oke, ucap Akila tersenyum. Vio dan Zara bergegas keluar dari kelasnya sedangkan Akila duduk di bangkunya sembari melamun, namun lamunannya terbuyarkan karena ada yang memanggil namanya. Kel, ucap Noel menatap Akila sayu. Iya, ucap Akila melihat wajah Noel. Boleh kita ngobrol sebentar, ucap Noel. Boleh, kok mau di mana, ucap Akila. Di sini aja mumpung sepi juga, ucap Noel. Oke, mau ngomong apa, ucap Akila. Selamat ya atas pernikahan lo, ucap Noel lirih. Makasih, ucap Akila canggung. Sebenarnya gue suka sama lo dari dulu tapi gue seneng kok tahu lo nikah sama Pak Heri, ucap Noel. Maaf ya, ucap Akila merasa bersalah. Gak apa-apa, gue cuman mau lo tahu aja. Mungkin gue telat ngungkapin perasaan gue ke lo tapi gue udah ikhlas kok, ucap Noel tersenyum hambar. Makasih ya buat semuanya dan maaf gue gak bisa bales perasaan lo, karena dari dulu gue cuman nganggep hubungan kita ini cuman sebatas sahabat dan sekarang juga gue udah nikah sama Pak Heri, ucap Akila. Gak apa-apa Kel, mungkin ini saatnya gue berhenti mengingat lo sebagai mimpi gue dan mulai melihat lo sebagai kenangan yang baik, ucap Noel. Yah kita masih temen kan, ucap Akila. Pasti ya udah kalau gitu gue pergi dulu ya. Sekali lagi selamat, ucap Noel meninggalkan Akila. Makasih, ucap Akila melihat Noel yang mulai hilang dari pandangannya. Sedangkan di sisi lain Zara dan Vio sedang pergi ke tempat kejadian Akila. Ini kan tempatnya, ucap Zara. Iya bener, coba lo lihat apa ada CCTV di tempat ini, ucap Vio melihat sekeliling. Itu, ucap Zara menunjuk salah satu CCTV yang berada di sana. Oke bagus, sekarang kita tinggal nyari staf kampus, ucap Vio. Mereka berdua pun bergegas pergi ke staf kampus. Mereka memasuki ruangan itu dipenuhi oleh CCTV yang berada di seluruh kampus. Kenapa kalian ada di sini, ucap staf. Kita di sini mau minta rekaman CCTV lapangan belakang tanggal 5 jam 16.43, ucap Vio. Maaf saya gak bisa kasih rekaman itu karena bersifat privasi kampus, ucap staf itu. Ini perintah dari Pak Heri, ucap Zara. Baik saya kirim, ucap staf itu ketakutan saat nama Heri disebutkan. Oke udah masuk, kita pergi sekarang Zara, ucap Vio melihat handphonenya. Oke, ucap Zara. Mereka pun pergi dari tempat itu dan menuju ruangan Heri. Lo udah dapat foto Akila yang ditu tanpa sensor, ucap Vio melirik Zara. Udah, gue udah dapat foto itu, ucap Zara. Oke kita harus cepet-cepet ketemu Pak Heri, ucap Vio. Mereka bergegas memasuki ruangan Heri. Gimana, ucap Heri menatap mereka serius. Kita udah dapat semua buktinya, ucap Zara kepada Heri. Bagus, kirim sekarang, ucap Heri. Oke, ucap Vio mengirimkan semua bukti kepada Heri. Makasih ya, setelahnya semua urusan saya kalian tinggal lihat hasilnya besok, ucap Heri. Oke Pak, ucap Vio dan Zara. Saya boleh minta tolong satu hal lagi, ucap Heri. Apa Pak, ucap Zara. Tolong pulang bareng Akila karena saya akan pulang telat untuk mengurus semua ini, ucap Heri. Baik Pak kalau gitu kita pamit dulu ya, Akila udah nunggu di kelas, ucap Vio. Mereka berdua pun keluar dari ruangan Heri dan pergi menuju kelasnya. Kalian lama banget ngapain aja, ucap Akila melihat sahabat-sahabatnya itu yang datang dengan nafas terengah-engah. Ngurusin sesuatu, ucap Zara dengan nafasnya yang terengah-engah. Bener ceritanya panjang, ucap Vio. Oke, jadi kita bisa ke kantin sekarang, gue udah lapar, ucap Akila cemberut. Boleh ayo, oh iya nanti lo pulang bareng kita karena Pak Heri ada urusan, ucap Zara kepada Akila. Oke sekarang kita ke kantin, ucap Akila bangun dari duduknya.
Let's go, ucap mereka melangkahkan kaki pergi menuju kantin. Tak terasa hari sudah semakin gelap, matahari telah terbenam dan tergantikan oleh langit malam. Akila menunggu kepulangan Harry dengan wajah yang cemas. Kok Kak Harry belum pulang-pulang juga ya, ucap Akila mondar-mandir sedari tadi. Udah jam 8 malam, ucap Akila melirik jam dinding yang berada di ruang tamu. Apa pekerjaannya sebanyak itu ya, ucap Akila di dalam hatinya, namun tiba-tiba suara ketukan pintu membuyarkan semua lamunannya. Akila pun langsung membuka pintu. Kak Harry, dari mana aja? Aku khawatir, pekerjaan Kak Harry banyak banget ya, atau Kak Harry bosen di rumah atau ada masalah lain, atau jangan-jangan, ucap Akila khawatir, namun ucapannya dipotong langsung oleh Harry. Satu-satu ya Akila, ucap Harry menaruh satu jarinya di hadapan mulut Akila. Oke, ucap Akila lebih tenang. Akila mau dengar apa dulu, ucap Harry. Kak Harry kenapa baru pulang jam segini, ucap Akila menatap Harry. Aku tadi masih ada urusan penting, ucap Harry. Sepenting, ucap Akila mengerutkan sedikit alisnya. Sepenting kamu, ucap Harry tersenyum. Masa sih, ucap Akila tersenyum mengejek. Iya sih, ucap Harry tersenyum. Mereka berdua tertawa sejenak. Udah mending sekarang kita makan, aku udah masak ya, walaupun gak seenak buatan Kak Harry, ucap Akila cemberut. Kan belum dicoba, ayo kita makan, ucap Harry mengenggam tangan Akila, lalu mereka melangkahkan kaki ke arah dapur. Wah pasti enak, ucap Harry melihat beberapa makanan yang sudah disiapkan di atas meja makan. Ia langsung duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Tapi aku gak pede sama hasil masakan aku, ucap Akila duduk di seberang Harry. Enak loh, lebih enak dari buatan aku, ucap Harry mulai memakan makanan itu. Masa sih, ucap Akila tak percaya. Kamu mau nyoba, ucap Harry menyuapi Akila. Seasin ini kamu bilang enak, ucap Akila tersedak karena makanan yang ia buat terlalu asin. Emangnya garam yang Akila masukin berapa, ucap Harry menatap Akila. Cuman satu, ucap Akila berpikir. 1 sendok, ucap Harry mengerutkan alisnya. 1 bungkus, ucap Akila dengan tampang polosnya. Pinter banget istri aku, ucap Harry tersenyum melihat Akila. Kenapa ada yang salah ya, ucap Akila cemberut. Enggak ada yang salah, tapi lain kali aku aja yang masak, ucap Harry. Kenapa masakan aku gak enak ya, ucap Akila cemberut dengan mata yang memelas seperti anak kecil. Enak kok, tapi aku takut kamu kecapean, jadi biar aku aja yang masak, ucap Harry. Katanya enak kok gak dimakan, ucap Akila menatap Harry. Iya ini dimakan, ucap Harry mulai memakan makanan itu. Nah gitu bagus, ucap Akila. Kamu sendiri gak makan, ucap Harry menatap Akila dalam. Enggak mau, asin aku kan gak suka, kamu yang bilang enak, jadi Kak Harry yang harus makan, ucap Akila cemberut. Dasar kamu ini, ucap Harry tersenyum. Keesokan paginya Akila telah bersiap-siap seperti biasa, ia melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya dengan senyuman di wajah cantiknya. Kak Harry, kita berangkat sekarang kan, ucap Akila menghampiri Harry. Tumben semangat banget, ucap Harry. Karena ini hari Jumat dan besok Sabtu, ucap Akila tersenyum manis. Enggak, nanti aku suruh kamu masuk hari Sabtu juga, ucap Harry menatap mata Akila. Mana bisa, ucap Akila. Bisa aja aku kan, ucap Harry tersenyum mengejek. Kak Harry, ucap Akila memukul pelan dada bidang Harry. Bercanda, ucap Harry tertawa kecil melihat tingkah Akila. Nyebelin, ucap Akila mengerutu kesal. Maaf ya Tuan Putri Akila Kalista, sekarang kita berangkat, ucap Harry mengulurkan tangannya. Iya let's go, ucap Akila menerima uluran tangan Harry. Mereka berdua mulai menaiki mobil untuk pergi ke kampus. Tak butuh waktu lama mereka sudah sampai di kampus. Akila keluar dari mobilnya, namun ada yang aneh karena semua mahasiswa berkumpul di satu titik seperti sedang mengelilingi seseorang. Akila mencari-cari keberadaan sahabat-sahabatnya itu sampai matanya tertuju kepada sahabat-sahabatnya yang sedang mencoba mengintip sesuatu.
Ada apa sih? Ucap Akila menghampiri mereka berdua. Lo gak tahu, ucap Zara melirik ke arah Akila. Tahu apa? Ucap Akila mengerutkan sedikit alisnya. Lihat tuh lo sekarang juga, ucap Vio. Oke, ucap Akila membuka handphonenya. What kok bisa? Ucap Akila kaget. Bisalah ini semua karena Pak Heri dan sedikit bantuan dari kita, ucap Zara. Iya bener sekarang mereka disuruh berlutut di lapangan makannya pada banyak mahasiswa yang ngeliatin, ucap Vio. Makasih ya guys, ucap Akila terharu. Sahabat kan emang udah seharusnya saling membantu, ucap Zara. Betul tuh, ucap Vio menganggukkan kepalanya. Jadi sampai kapan mereka bakal dihukum kayak gitu, ucap Akila. Entah, ucap Zara. Mungkin setelah suami lo puas, ucap Vio kepada Akila. Mending kita pergi ke kelas, ucap Akila namun sebelum mereka pergi semua orang keburu melihat ke arah Akila. Mereka juga sudah tidak menghalangi pandangan sekarang terlihat jelas oleh Akila Cantika dan teman-temannya yang sedang dihukum. Kalau maafin mereka atau enggak nih, ucap salah seorang mahasiswa yang berada di sana. Akila hanya bisa terdiam tak bersuara. Iya lo maafin enggak, ucap mereka. Kel gue minta maaf banget, dan gue mohon banget sama lo buat bilang ke Pak Heri udahin hukuman ini, ucap Cantika memohon. Iya dan apa yang lo bilang bener kalau Pak Heri itu kejam, ucap salah satu teman Cantika. Maafin, ucap beberapa mahasiswa sembari melihat ke arah Akila seperti sedang menyudutkan. Stop, lo semua gak bisa maksa seseorang buat maafin semudah itu, lo semua gak ada hak di sini, ucap Vio berteriak lantang semua orang langsung terdiam tertunduk menahan malunya. Akila yang ada hak mau maafin atau enggak? Dan buat lo Cantika tabur tuai itu nyata apa yang lo tabur itu yang lo tuai dan sekarang lo nikmain aja hasil benih yang lo tanam itu, ucap Zara yang juga tersulut emosi karena sahabatnya diperlakukan begitu. Gue udah maafin lo kok, tapi maaf soal hukuman lo gue gak bisa bantu semuanya di luar kendali gue, ucap Akila kali ini ia terlihat tegas. Udah Kel mending kita pergi, ucap Vio. Zara dan Vio membawa Akila pergi dari tempat itu menuju kelasnya. Tak butuh waktu lama Akila dan sahabat-sahabatnya sudah sampai di kelas mereka. Rada-rada emang tuh orang, ucap Vio mengerutu kesal. Bener tuh, ucap Zara. Udahlah santai aja, ucap Akila dengan santai. Bisa-bisanya lo santai kayak gitu, ucap Zara menatap Akila aneh. Yah yang penting kan cinta Kak Heri Suman buat gue seorang, ucap Akila di dalam hatinya sembari tersenyum-senyum. Kenapa lo Kel, ucap Vio melihat Akila sedari tadi tersenyum-senyum tidak jelas. Enggak, gak kenapa-kenapa, ucap Akila tersenyum. Patut dicurigai, ucap Zara menyipitkan matanya. Curiga banget lo sama gue, ucap Akila. Ya karena tampang lo itu patut dicurigai, ucap Vio. Setelah mereka ngobrol tak lama dari itu dosen mengajar seperti biasa, hingga tak terasa sudah waktu istirahat. Ke kantin yuk, ucap Vio kepada sahabat-sahabatnya itu. Ayo, ucap Zara bangkit dari duduknya. Let's go gue udah lapar banget, ucap Akila. Mereka bertiga melangkahkan kaki keluar dari kelas. Sesampainya di kantin mereka duduk di tempat biasanya. Mau pesen apa kalian, ucap Zara. Apa ya, ucap Vio berpikir keras. Gue pengen bakso pakai sambal 20 sendok, ucap Akila. Enggak, gak boleh, ucap Heri yang tiba-tiba sudah ada di samping Akila. Loh Pak Heri, ucap Vio yang kaget melihat Heri yang sudah ada di samping Akila. Saya boleh gabungkan, ucap Heri langsung duduk di sebelah Akila. Boleh kok Pak, ucap Zara canggung. Kamu gak boleh makan pedas, ucap Heri kepada Akila. Tapi kan Kak, ucap Akila cemberut. Gak boleh, kamu makan bekel yang saya buat aja, ucap Heri mengeluarkan kotak bekal. Tapi aku maunya yang pedas, ucap Akila mengerutu kesal. Gak boleh Akila, ucap Heri. Dasar nyebelin, ucap Akila cemberut. Oke, jadi lo mau makan apa Vio, ucap Zara kepada Vio. Gue mau mie ayam aja, ucap Vio.
Oke, gue pesen dulu, ucap Zara beranjak dari duduknya dan mulai memesan makanan. Ini kamu coba dulu, ucap Harry menyuapi Akila. Ini beneran gue jadi nyamuk, ucap Vio di dalam hatinya. Semua mata sudah tertuju kepada Harry dan Akila. Pak Harry makin ganteng aja ya, tapi sayangnya udah punya istri, ucap salah satu perempuan yang ada di sana. Iya Pak Harry, gak ada niatan nyari istri kedua nih, ucap salah satu mahasiswa. Akila melirik ke arah mereka. Gak usah peduliin mereka Akila, fokus sama saya aja, ucap Harry memegang dagu Akila agar Akila menatapnya. Kak Harry ini kayaknya paling bisa bikin orang baper, gue bisa gila lama-lama, ucap Akila di dalam hatinya sembari menatap Harry. Heloh, gue masih di sini loh, nyebelin banget, mana sih Zara, ucap Vio mengerutu di dalam hatinya. Bersambung.